Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Andre Azlin Asrin. Saya mahasiswa aktif semester 5 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado. Saya akan memaparkan materi mengenai sengketa ekonomi syariah beserta cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah demi memenuhi tugas dari penyelesaian sengketa bisnis syariah dengan dosen pengampu Bapak Adriandi Kasim, SHI, MH. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian dari sengketa ekonomi syariah. Kata sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Dalam Kamus Bahasa Inggris, kata sengketa, perselisihan, pertentangan, memiliki persamaan arti dengan konflik atau disput. Oleh karena itu, kata lain dari sengketa adalah konflik. Secara bahasa, kedua kata tersebut mengandung arti suatu peristiwa yang menggambarkan tentang adanya perbedaan atau benturan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik adalah keadaan di mana apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa atau wan prestasi apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Sedangkan arti dari ekonomi syariah yang mana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah berarti usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dengan demikian, sengketa ekonomi syariah ialah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi di mana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak melakukan wan prestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah. Pada dasarnya, terdapat banyak hal yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum. Adapun penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syariah antara lain yang pertama, proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya dan mungkin tidak adanya legal cover. Yang kedua, akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena yang pertama, para pihak kurang cermat atau kurang berhati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan. Yang kedua, tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien. Yang ketiga, kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi. Dan yang ketiga, tidak jujur dan tidak amanah. Berkenaan dengan paradigma tersebut, terdapat beberapa bentuk akad yang dapat menimbulkan sengketa sehingga mesti diwaspadai. Bentuk-bentuk akad tersebut yaitu yang pertama, salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, baik syarat secara subjektif maupun syarat secara objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad. Kedua, akad diputus oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya
dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum. Yang ketiga, karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dan yang keempat, terjadinya perbuatan melawan hukum, adanya risiko yang tidak diduga pada saat pembuatan akad. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut pengadilan agama. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya secara ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu, hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang mana memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah, yaitu dengan cara sederhana dan cara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana atau biasa dikenal dengan istilah Small Claim Code. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana, diantaranya yaitu yang pertama, nilai gugatan material paling banyak yaitu sebesar 200 juta rupiah. Kedua, para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama. Yang ketiga, penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu. Yang keempat, alamat tergugat harus diketahui. Yang kelima, pendaftaran perkara menggunakan belangko gugatan. Yang keenam, pengajuan bukti-bukti harus bersamaan dengan pendaftaran perkara. Yang ketujuh, penunjukan hakim dan panitera sidang paling lama 2 hari. Yang kedelapan, hakim tunggal. Yang kesembilan, adanya pemeriksaan pendahuluan. Yang ke-10, tidak ada mediasi. Yang ke-11, penggugat dan tergugat wajib hadir tanpa didampingi kuasa hukum. Yang ke-12, gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat pada sidang pertama tidak hadir tanpa alasan yang sah. Yang ke-13, dalam proses pemeriksaan hanya ada gugatan dan jawaban. Yang ke-13, waktu penyelesaian perkara 25 hari sejak sidang pertama. Yang ke-14, banding maupun kasasi tidak ada upaya banding maupun kasasi, yang ada upaya hukum pengajuan keberatan yang diajukan 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah di persidangan agama mesti sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam acara biasa, apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka sesuai dengan ketentuan pasal 115 RBG atau pasal 131 HIR ayat 1 dan 2 Jo pasal 18 ayat 2 tentang peraturan Mahkamah Agung, hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Namun demikian, dalam masyarakat Islam, sesuatu sengketa tidak mesti harus berakhir di meja pengadilan. Namun, suatu perselisihan kemungkinan masih dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan
atau menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara non-litigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan harapan bisa diselesaikan dengan cepat. Berikutnya yaitu penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Non-litigasi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. Non berasal dari kata non yang artinya tidak atau menolak, dan litigasi berasal dari kata litigation yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara di luar pengadilan secara damai. Istilah non-litigasi dalam ilmu hukum lebih populer dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa atau APS, atau dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan Alternative Dispute Resolution atau ADR. Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa sudah dilembagakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan APS, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Istilah ADR atau Alternative Dispute Resolution relatif baru dikenal di Indonesia, akan tetapi sebenarnya penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat, yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa ekonomi syariah biasa dikenal dengan tahkim atau tahkam, yaitu pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau dua orang lebih yang bersengketa. Tahkim atau tahkam di Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Syariah atau Basarnas, yang semula adalah bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Penyelesaian sengketa menggunakan jalur arbitrase nasional syariah tidak berbeda jauh karena relatif sama dengan arbitrase konvensional pada umumnya, karena ketentuan-ketentuannya terkait pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbiter tidak boleh menguntungkan atau merugikan salah satu pihak karena harus berimbang guna untuk menegakkan keadilan yang hakiki sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tujuan Basarnas sebagai penyelesai sengketa di luar pengadilan adalah untuk menyelesaikan sengketa perdata dengan prinsip mengutamakan perdamaian atau islah, memberikan penyelesaian secara adil dan cepat, menyelesaikan sengketa perdata di antara bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dan menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya. Dalam para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, hal tersebut tidak menjamin bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak memiliki konsekuensi, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kelebihan dan kekurangan dari arbitrase syariah sama dengan arbitrase pada umumnya. Kelebihannya yaitu prosedur mudah, biaya murah, para pihak dapat memilih sendiri para arbiter, keputusan bersifat final dan mengikat. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya baik untuk perusahaan bona fide, kurang untuk menghadirkan barang bukti dan saksi. Kualitas putusan sangat tergantung kepada kualitas arbiter. Demikian penjelasan dari saya.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu untuk mata kuliah penyelesaian sengketa bisnis syariah yaitu Bapak Adriandi Kasim, SHI, MH. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.